Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Darmaji dari tim Learning and Development. Pada kesempatan berharga ini, kita akan berdiskusi dan mendalami materi mengenai Store Operation and Daily Activities. Kita akan membedah secara komprehensif seluruh rangkaian aktivitas yang Bapak Ibu jalankan tiap harinya. Mulai dari prosedur pembukaan toko, manajemen operasional harian, hingga standarisasi penutupan toko. Agar sesi kita hari ini lebih terarah, ada 4 objektif utama yang ingin kita capai bersama. Pertama, kita akan memahami alur persiapan pembukaan toko. Kedua, kita akan memahami proses kegiatan operasional harian. Ketiga, kita akan memahami alur penutupan toko. Dan yang keempat, kita akan belajar meminimalisir kerugian pribadi dan perusahaan yang berkaitan dengan operasional harian. Kita refresh sejenak untuk tugas GR. Disadur dari job description, secara ringkas tugas GR adalah 1. Melaksanakan kegiatan penjualan produk untuk mencapai target, alias berjualan. Kita bergerak untuk mencapai target penjualan yang sudah ditentukan tiap bulannya. Kedua, memberikan standar pelayanan yang prima atau service excellence kepada customer yang datang. Yang perlu ditekankan pada poin ini adalah siapapun tamu yang datang, apapun itu kebutuhannya, tugas kita adalah memberikan servis terbaik. Karena kepuasan pelanggan itu kunci. Yang ketiga, melaksanakan semua kegiatan yang bersifat operasional. Tidak hanya berjualan, kegiatan operasional banyak sekali aktivitasnya. Seperti follow up, mengisi sales pipeline, melakukan QC barang, dan berbagai aktivitas lainnya. Operasional yang rapi akan membuat jualan Bapak Ibu jadi jauh lebih mudah. Sekarang kita masuk ke job description AE. Secara ringkas, AE bertanggung jawab atas administrasi dan laporan keuangan toko. Meskipun terlihat simpel, kalau dibedah, cukup banyak detailnya yang harus dikerjakan AE. Banyak sekali contoh transaksi keuangan seperti pengajuan pembelian inventaris, penerimaan dan pembelian secara tunai, serta melaksanakan store ke bank, pengecekan rekening koran, dan lain-lain yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu, AE dituntut untuk menjadi teliti dan memiliki manajemen waktu yang baik. Ini adalah salah satu contoh tampilan interior brand jewelry internasional, yaitu Graf. Graf merupakan retail perhiasan mewah internasional ternama yang berbasis di Inggris. Kalau kita lihat dari desainnya, tone yang digunakan cukup netral dan simple, tapi tetap terasa elegan dan premium. Graf juga menjadi salah satu benchmark atau tolak ukur bagi salah satu brand CMK, yaitu Mondial. Nah, inilah yang ingin kita ciptakan juga di store kita. Kita ingin highlight bahwa kita tidak hanya menjual produk yang mewah, tapi menjual juga luxury shopping experience dari awal customer masuk sampai dengan keluar toko. Berikut adalah tampilan Tiffany Co. Tiffany Co merupakan benchmark dari brand CMK, yaitu Frank Co. Nuansanya tetap mewah, tapi lebih terbuka dan accessible dibandingkan Graf. Berikut adalah Chow Tai Fook. Chow Tai Fook merupakan benchmark dari The Palace. Chow Tai Fook merupakan brand asal Hong Kong yang memposisikan dirinya sebagai mass luxury brand dengan ribuan outlet. Sifat transaksinya cepat, efisien, dengan traffic customer yang cukup tinggi, seperti di The Palace. Selain itu, Chow Tai Fook menjual diamond jewelry dan gold jewelry. Ini brand kita, Frank Co, The Palace, dan Mondial. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu dapat mengunjungi toko dari sister brand lainnya. Hal ini penting untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman Bapak Ibu dalam berjualan. Jangan lupa, bangun relasi yang baik antar sister brand,
supaya bisa saling bantu kalau ingin visit store lain. Sekarang, masuk ke alur pembukaan toko. Di layar saya ada beberapa gambar yang menggambarkan alur pembukaan toko. Umumnya dimulai dari JR membuka pintu toko, menonaktifkan alarm, mengecek CCTV, membersihkan seluruh area yang terlihat oleh customer, membuka brankas, mengeluarkan barang, display produk, melakukan stokan, dan grooming sebelum toko dibuka. Kita akan awali dengan detail alur pembukaan toko. Proses pembukaan toko dimulai dari membuka pintu toko, menonaktifkan alarm, mengecek rekaman CCTV, hingga memastikan pintu tertutup kembali dengan aman setelah semuanya siap. Biasanya, setelah shift malam, satu orang JR atau AE akan dipercayakan untuk membawa kunci toko. Orang inilah yang dijadwalkan untuk shift pagi besoknya. Ia bertanggung jawab untuk membuka toko, menonaktifkan alarm, dan melakukan pengecekan CCTV. Setelah itu, masuk ke tahap pembersihan toko. Perlu diingat, semua bagian yang terlihat oleh customer wajib dalam kondisi bersih. Jadi, kebersihan toko tidak semata-mata tugasnya GSO saja, namun merupakan tanggung jawab untuk seluruh tim toko. Apabila customer nyaman karena tokonya bersih, Bapak Ibu akan lebih lancar dalam berjualan. Setelah toko dibuka dan dibersihkan, kita masuk ke proses pembukaan brankas, mengeluarkan stok barang dan cashbox, lalu mengunci kembali brankas. Sekedar informasi, tidak seluruh frontliner memiliki akses untuk membuka brankas. Hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk SM untuk dapat membuka brankas. Saat membuka brankas, GSO biasanya diminta menunggu di luar toko. GSO tidak boleh mengetahui kode brankas dan tidak boleh membantu mengeluarkan atau mengembalikan barang ke dalam brankas. Tanggung jawab terhadap produk berada pada SM, AE, dan JR. Peran GSO adalah support di toko, seperti membersihkan area, membantu menjaga keamanan toko, serta menyediakan minuman dan snack ke customer. Jadi, selama proses ini hanya SM, JR, atau AE yang berada di dalam toko. Ketika Bapak Ibu memindahkan perhiasan dari brankas ke etalase, Bapak Ibu akan menggunakan tray untuk pemindahannya. Nah, prosedur yang benar adalah satu tray setiap kali angkat. Kenapa? Karena tray itu berat, dan mengangkat lebih dari satu tray meningkatkan resiko barang jatuh. Agar proses pemindahan jauh lebih cepat dan efisien, Bapak Ibu bisa menggunakan troli untuk membantu memindahkan tray dari brankas ke etalase. Ketika tray diletakkan di atas meja, jangan lupa ada tatakan yang digunakan sebagai lapisan pelindung di bawah tray. Tujuannya untuk menghindari lecet atau goresan pada permukaan meja display yang biasanya terbuat dari kaca. Berikutnya, pemajangan dan perhitungan stok barang. Seluruh frontliner wajib untuk dapat melakukan stokan yang baik dan benar. Gunanya memastikan kesesuaian jumlah perhiasan yang ada di toko Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu masih kesulitan untuk melakukan stokan, jangan sungkan untuk dapat belajar dengan seniornya. Pastikan jumlah item sesuai agar proses berjualan jauh lebih lancar. Setelah proses stokan selesai, kita masuk ke tahap berikutnya. Menyiapkan alat-alat pendukung penjualan. Listnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Silakan Bapak Ibu cek di toko masing-masing. Apakah alat-alat ini ada di toko Bapak Ibu? Apakah sudah pernah coba dipakai? Perlu diingat, semua JR wajib tahu cara penggunaan alat-alat ini. Mulai dari mini lab, diamond tester, bangle sizer, loop,
Diamond Gauge, hingga kalender 4C. Kenapa? Karena yang kita jual ke customer bukan hanya produknya saja, tapi juga experience belanjanya. Jadi, Bapak Ibu wajib belajar cara penggunaan sales tools di toko masing-masing. Terakhir, sebelum toko dibuka, grooming. Apa saja yang perlu diperhatikan? Kesesuaian seragam, kerapihan penampilan, kebersihan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selain penampilan, kebersihan pribadi juga harus maksimal. Wajah, untuk pria, pastikan bebas dari facial hair seperti kumis atau janggut. Kulit bersih, tidak minyakan, bebas dari keringat. Mulut dan gigi. Tidak ada larangan untuk mengonsumsi makanan dengan aroma yang kuat, seperti jengkol atau petai. Tapi setelah makan, wajib untuk membersihkan mulut dan gigi. Rambut, pastikan rapih, bersih, tidak berminyak, tidak berketombe. Kuku, bersih, tidak panjang, tidak menggunakan kuteks. Bau badan. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan motor ataupun transportasi umum, pastikan tidak ada bau matahari saat sampai di toko. Sangat disarankan untuk cuci muka terlebih dahulu, pakai sabun muka, dan siapkan parfum di toko. Jangan lupa bahwa kita adalah wajah dari brand. Kita menjual barang premium. Jadi, penampilan kita juga harus mencerminkan kualitas premium itu. Customer akan merasa lebih nyaman, percaya, dan respect saat dilayani oleh staf yang tampil bersih dan profesional. Sekarang kita bahas proses penutupan toko. Kurang lebih urutannya mirip dengan proses pembukaan toko, namun ada beberapa langkah yang dibalik. Tutup pintu toko meskipun belum dikunci total, melakukan stok barang, merapikan barang ke tray sesuai showcase masing-masing, masukkan tray ke brankas, pastikan brankas terkunci, dan mengacak kode brankas. Bersihkan area dan alat penjualan yang ada di toko. Lalu Bapak Ibu bisa persiapan pulang, yaitu mengganti pakaian lalu clock out. GSO akan memeriksa isi tas seluruh staf di toko. Tujuannya untuk menjaga keamanan bersama. Jadi, jangan kaget jika tas Bapak Ibu akan dicek, karena ini adalah prosedur tetap. Terakhir, nonaktifkan alarm dan kunci pintu toko. Tutup dengan doa dan baru benar-benar pulang. Berikut timeline daily activity Bapak Ibu di store. Jadwal tersebut hanya berupa gambaran saja. Nyatanya, pekerjaan Bapak Ibu akan lebih banyak dan bervariasi, serta tidak dapat dijadwalkan per jam. Apakah ada ketentuan berpakaian jika baru masuk shift? Perlu diketahui bahwa berpakaian ketika masuk shift telah diatur dalam SOP. Sesuai ketentuan, Bapak Ibu wajib memakai atasan yang rapi. Boleh pakai jaket motor, namun tidak menggunakan kaos ataupun kutang. Menggunakan celana panjang atau rok di bawah lutut, dan menggunakan sepatu. Mari kita budayakan berpakaian rapi dan profesional meskipun baru masuk shift. Sekarang kita masuk ke kegiatan harian saat melayani customer. Ada beragam kegiatan dalam proses penjualan. Secara garis besar, Bapak Ibu wajib untuk menjelaskan produk, memberikan edukasi kepada customer, serta memberikan pelayanan yang prima. Setelah transaksi, jangan lupa untuk menjelaskan after sales policy. Dan perlu diketahui juga bahwa customer biasanya tidak datang hanya untuk beli perhiasan saja, tapi terkadang datang untuk trade-in, resell, cuci, ataupun reparasi barang. Dan proses inilah yang menjadi bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu juga. Selain berjualan, Bapak Ibu juga wajib untuk melakukan follow up.
Tidak hanya follow up kepada customer saja, follow up itu ada berbagai macam. Bisa follow up ke pabrik ataupun stockkeeper untuk melakukan konfirmasi barang, ataupun follow up ke toko lain untuk menanyakan ketersediaan barang permintaan customer apabila persediaan barang di toko Bapak Ibu tidak ada. Berikutnya adalah kegiatan harian AE. Secara garis besar, urusan keuangan merupakan tanggung jawab AE, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional toko, snack untuk customer, pengajuan pembelian inventaris, penerimaan dan pembayaran tunai, penyetoran uang ke bank, cek rekening koran, dan juga aktivitas lainnya. Yang perlu Bapak Ibu pahami, apakah AE perlu tahu cara jualan? Perlu, karena bisa saja JR berhalangan. Jadinya AE perlu turun untuk bantu jualan. Apakah JR perlu tahu administrasi? Perlu. Setidaknya Bapak Ibu JR mampu membuat invoice. Terakhir, aktivitas operasional JR dan AE. Selain berjualan, ada berbagai hal lain yang dapat dilakukan. Menyusun sales pipeline, melakukan QC, meninjau SOP kembali, dan update info sebanyak mungkin. Harapan kami, setelah BDP, Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk belajar. Riset dan update terus wawasan Bapak Ibu. Bukan cuma soal produk di toko, tapi juga seputar industri perhiasan dan luxury brand lainnya. Agar Bapak Ibu dapat menjadi expert di bidang jewelry industry. Sekian untuk materi store operation and daily activities. Semoga bisa menambah pemahaman dan memantapkan kesiapan Bapak Ibu dalam menjalankan aktivitas harian di toko. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.